Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Dirizi. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita mistis dari Bukit Vandering Bengkayang. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel Radius Kalbar. So, jangan lupa bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mengenai Bukit Vandering Bengkayang, saya berpengalaman sudah 2 kali melintasinya pada malam hari. Dan baru-baru ini, di bulan ini juga, saya ada melintasi Bukit Vandering Bengkayang. Lalu apa yang saya rasakan ketika pada saat itu melintasi Bukit Vandering Bengkayang? Simak video ini. Kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana sih sejarah dari Bukit Vandering itu sehingga bisa memberikan aura mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Bukit Vandering terletak di Dusun Serukam, Desa Pastijaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang merupakan situs bersejarah yang menyimpan berbagai kisah menarik dari masa penjajahan Belanda. Nah, di puncak bukit ini terdapat pos benteng pengintaian peninggalan Belanda yang diperkirakan dibangun antara tahun 1939 hingga 1942. Benteng ini berfungsi sebagai pertahanan Belanda dalam menghadapi pasukan Jepang. Jadi di zaman dahulu itu terdapat 4 benteng serupa di kawasan ini, namun 3 diantaranya telah dihancurkan oleh pasukan Jepang. Lokasi Bukit Vandering yang strategis menjadikan titik pengintaian penting, terutama karena Jalan Vandering merupakan satu-satunya akses darat yang menghubungkan antara Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Selain nilai sejarahnya, Bukit Vandering juga dikenal dengan tikungan yang tajam yang menantang bagi para pengendara yang melewatinya. Jalan di kawasan ini sering disebut sebagai tikungan Bukit Vandering dan menjadi terkenal di kalangan pengendara. Meskipun kondisi jalan cukup baik, tetap diperlukan kehati-hatian saat melintasi, terutama karena minimnya penerangan jalan. Tapi akhir hari ini, di tahun ini juga sudah banyak ada beberapa warga yang tinggal di area tersebut. Jadi kesannya mistisnya juga berkurang ya. Nah, di balik keindahan dan nilai sejarahnya, Bukit Vandering juga menyimpan cerita mistis. Nah, di beberapa kisah yang beredar menyebutkan bahwa jalanan di bukit ini dibangun dari tumpukan mayat-mayat manusia. Pengguna jalan kerap mengalami kejadian aneh seperti mesin kendaraan yang tiba-tiba mati atau melihat sosok tanpa kepala di dekat pos pengintaian. Kalau seperti mesinnya mati itu kemungkinan karena jalanan yang
agak menanjak, sedikit terjal, dan adanya beberapa tikungan. Ini memerlukan keahlian khusus untuk mengendarai di area Bukit Vandery ini. Kemudian kalau misalnya melihat sosok-sosok yang aneh, saya rasa mungkin warga sekitar yang lewat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya sosok makhluk halus yang lewat di Bukit Vandery ini. Di sini saya sudah membuat video mengenai misteri Bukit Vandery yang sudah saya upload beberapa tahun yang lalu, sehingga mendapatkan view yang kurang lebih 71.000 yang menonton video ini, sehingga banyak reaksi-reaksi netizen serta komentar-komentar netizen yang menganggap bukit ini menjadi lebih mistis, dan apa saja sih cerita mistis yang mereka bagikan di video dan di komentar video tersebut. Saya coba bacakan. Dari Jeffrey Christian Simanjuntak 1626 menceritakan bahwa dia ingat waktu masih jadi sopir travel pada tahun 2015 jurusan Bengkayang, Aruk, Sambas. Saya sering lewat jalan sini biasanya kalau subuh atau tengah malam melewati jalur sebelum rumah sakit Serukam. Sampai ujung tanjakan Vandery sering ada orang yang melambaikan tangannya di tepi-tepi jalan raya. Dan gak saya tumpangin karena saya tahu itu pasti bukan orang. Hanya saya hidupkan klakson jika bertemu hal-hal tersebut. Dan kadang anehnya, kalau malam tentunya saya lewat di tikungan paling tajam itu tercium bau amis yang kuat sekali. Cuma nggak saya hiraukan. Saya bawa rokok dan merokok, saya bisa lebih tenang dan setel lagu-lagu rohani di mobil supaya Tuhan senantiasa berada di dalam diri kita walaupun kita sedang dalam keadaan takut dan bahaya. Kemudian ada cerita juga dari Jevio Olga 6732. Desaku tercinta lahir dan besar di Serukam. Orang sekitar sebut gunung ini Pandering sesuai dengan lidah orang desa. Kata cerita leluhur kami zaman dulu, nama awal gunung ini Van Mandering karena yang pertama kali punya siasat membangun jalan adalah seorang kolonel Belanda, kalau nggak salah namanya Van Reng, demi memudahkan transportasi antara kabupaten dan sekaligus jalur perdagangan. Di gunung ini ada 4 pos intai tentara Belanda. Mandornya seorang keturunan Tionghoa dibantu oleh warga sekitar. Sedikit rapat informasi bahwa sebenarnya Belanda termasuk care sama orang sekitar. Mereka ikut membangun termasuk infrastruktur, contohnya markas batalion infanteri di Bengkayang sampai sekarang. Mengenai keangkeran gunung ini memang benar adanya. Saya orang asli desa ini saja tidak berani lewat malam-malam sendirian di gunung ini. Orang asli daerah ini yang lahir di desa Serukam ini tidak berani ya. Kemudian kisah yang dibagikan oleh Mukiti 5553. Dulu nenek saya pernah bercerita pada tahun 1946 ada wanita Belanda status sebagai tentara KNIL yang nyetir jeep mati karena bersama mobil jatuh ke jurang di Gunung Vandery. Cerita seram ya guys. Lalu ada Monica Bujang 9495. WTK siang si aman lewatnya, waktu siang si aman lewatnya, waktu malam tuh banyak orang yang bilang angker. Bahkan pada malam ada yang bilang ada orang yang suka nyetop mobil, nggak tahu manusia atau hantu lah katanya. Disarankan kalau lewat situ waktu malam jangan sendiri ya guys. Nah jadi mereka ia menyarankan agar kalau lewat pada malam hari untuk tidak sendirian. Oke, selanjutnya
Ada akun Christophorus Sirip 3888. Sekitar tahun 1996 saya pernah lewat Vandering. Waktu itu pakai bis, sedang naik tanjakan tiba-tiba mesin bis mati. Untung kernet sigap, dia segera turun ganjal ban dengan balok yang sudah dibawa. Saya lihat di pinggir jalan jurang. Oke, selanjutnya ada Realme NS9DT. Dulu ada kecelakaan mobil jatuh ke jurang, tapi korbannya selamat, kalau tidak salah suami istri. Paling seram waktu malam hari. Mama saya pernah pergi ke Singkawang malam-malam bersama temannya, diikuti kuntilanak dari belakang ngejar. Wah, seram juga ya. Oke, selanjutnya dari akun bangbong_6865. Percaya bos, kami pernah kemogokan mobil di tikungan tuh katanya. Sebelumnya kami nggak tahu itu tikungan apa-apa, warga sekitar cerita baru tahu. Wah, pas di tikungan itu ya. Selanjutnya di akun Doan2706. Tahun 2006 sampai 2007 saya tugas di Bengkayang, tapi rumah dinas di Singkawang. Kalau pulang kerja dari Bengkayang, biasanya setelah maghrib baru turun ke Singkawang. Suatu malam selepas Isya, saya menuju Singkawang berboncengan dengan teman kantor dan pada suatu tikungan, tapi saya lupa tikungannya yang mana. Tiba-tiba teman saya bilang, "Do, lihat ke depan aja ya, jangan lihat nengok ke samping," karena pada saat itu saya yang bawa motor. Saya nanya emang ada apa? Lalu dia bilang, udah jalan aja, kapan-kapan dikasih tahu. Setelah sampai di Singkawang, akhirnya saya tanya ada apa tadi pada saat di Bukit Vandering. Lalu teman saya bilang ada ular dan wanita rambut panjang. Begitulah pengalaman saya melalui Bukit Vandering selama kurang lebih 4 bulan. Dari akunnya Stefanus Robi. Saya pernah ke Vandering, emang sih agak seram dan bikin merinding. Saya pernah lihat kayak manusia berdiri di pinggir jalan, badannya nggak bergerak kayak patung. Nggak tahu itu orang atau hantu. Selanjutnya ada akun Kaiza638. Saya pernah lewat di jalan itu malam-malam. Di situ saya melihat sosok putih lagi menyeberang. Wah, seram ya. Dari akun Suratmi5826. Saya pernah dengar ada orang minta tolong saat mau ke Singkawang. Selanjutnya ada akun Afdi EDTZ. Saya pernah menyusup ke benteng itu dan saya pernah dikejar arwah Belanda. Wah, ini benar apa enggak ya? Bisa jadi sih guys ya. Selanjutnya ada akun Jepriko. Mantap bang, saya orang desa Pastijaya. Menurut ceritanya memang begitu. Memang begitu guys ya. Selanjutnya ada akun Ica Caca. Baru nonton 2021. Jadi ingat kejadian dulu, disesatin selama 3 jam. Wah, disesatin 3 jam. Jadi waktu normalnya berapa guys ya? Karena saya lewat dari pas di kaki gunung di Bengkayang tuh, kaki gunung Vandering tuh, sampai ke Roban itu kurang lebih 3 jam juga. Saya berangkat sudah agak gelap ya, hampir maghrib gitu. Maghrib, kurang lebih maghrib ya. Kami lewat itu, kalau mas sekali ya teman cerita dari teman saya, memang agak lama gitu ya. Jadi 3 jam baru nyampe Roban, nyampe jalanan Singkawang. Saya perhatikan di jam saya, berangkat jam 6 maghrib, kurang lebih nyampe jam 9. Lama juga ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu, silakan kolom komentar. Normalnya dari Bengkayang menuju Singkawang melewati Gunung Vandering ini berapa jam ya? Silahkan komentar ya guys. Nah, meskipun demikian, dari cerita-cerita yang tadi, Bukit Vandering tetap menjadi destinasi wisata yang menarik, menawarkan pemandangan alam yang indah dan kesempatan untuk mempelajari sejarah kolonial di Belanda. Kolonial Belanda di Indonesia maksudnya ya. Pengunjung dapat menikmati kegiatan seperti mendaki bukit, berburu foto dengan latar belakang alam yang eksotis, dan belajar sejarah mengenai peninggalan Belanda di kawasan ini. Jadi kalau misalnya disarankan
untuk menikmati keindahan alam yang eksotik dari Bukit Van der Ring ini disarankan untuk siang hari. Karena kalau malam hari, ya itu tadi cerita-cerita tadi ya, bukan menakuti ya, tapi bukan tidak boleh sombong atau tidak boleh sombar apa segala macam itu, tetapi pengalaman-pengalaman teman dapat kita jadikan pelajaran ya. Terima kasih mengenai cerita mistis serta sejarah mengenai Bukit Van der Ring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.